Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 18 Bali atau yang saat ini mewakili Ibu Kumariati. Dan saya hormati juga Bapak Ibu guru yang berada di ruangan kelas ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara presentasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Hotimah Yusawana SD Negeri 18 Bali dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di ruang ini. Sebelum kita memulai acara pemaparan materi oleh Bu Hotimah, ada baiknya kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, aku mempersingkatkan waktu kepada Ibu Hotimah Yusawana. Saya persilakan untuk memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Kepada Ibu Hotimah saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum beli wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang pada kesempatan kali ini diwakilkan kepada Ibu Kumariati. Yang saya hormati Bapak Ibu rekan sejawat yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara aksi nyata modul 1.4 ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul di ruangan ini. Selawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Baiklah, di sini saya berdiri di depan bukan berarti saya sudah menjadi yang paling tahu atau yang paling hebat. Saya berdiri di sini ingin menyampaikan atau memaparkan aksi nyata atau diseminasi berbagi praktik baik mengenai modul 1.4 yaitu budaya positif. Ya, sebelum saya memaparkannya, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Hotimah Yusawana, guru SD Negeri 18 Bali, calon guru penggerak angkatan 10 Bangka Selatan, ya, yang nantinya akan selesai di bulan November. Di sini saya akan memaparkan mengenai budaya positif ini, yang tujuan pembelajarannya yaitu agar kami calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif tersebut. Di sini nanti yang akan saya sampaikan ada 6 yang ingin saya paparkan kepada Bapak Ibu guru hebat. Mudah-mudahan nanti Allah selalu memberikan kemudahan dan kekuatan untuk Bapak Ibu guru menerima apa yang saya sampaikan. Dan
Tujuannya semoga Bapak Ibu juga tergerak dan mendapat ilmu yang untuk diterapkan di kelas masing-masing. Ya. Untuk budaya positif yang ingin saya paparkan yang pertama itu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang besar. Terus yang akan saya paparkan lagi yaitu mengenai teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang ketiga mengenai keyakinan kelas. Yang keempat yang akan saya paparkan yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya itu mengenai 5 posisi kontrol kita sebagai guru dalam pembelajaran atau di kelas. Dan yang terakhir yaitu mengenai segitiga restitusi. Mungkin dari ke-6 budaya positif ini Bapak Ibu ada yang sudah mengetahui atau sudah mempelajari di kegiatan lain, bisa melalui seminar atau PMM ya. Jadi saya di sini hanya untuk berbagi aksi nyata ya. Mudah-mudahan nanti pemahaman kita sama apa yang Bapak Ibu pahami dan yang saya pahami juga. Baiklah, untuk yang pertama mengenai disiplin positif ya. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayatnya sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Ya, ini adalah tujuan dari disiplin positif yang sudah saya pahami. Selanjutnya, untuk disiplin positif itu melakukan pendekatan, di mana pendekatan disiplin positif menitik beratkan pendekatan yang positif tanpa ada kekerasan. Kita memotivasi, merefleksi kesalahan murid kita, menghargai, membangun logika, dan bersifat untuk jangka panjang. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid kita ajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku dia sendiri. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid bertanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya dan melakukan sesuatu tanpa kita harus ada sokokan atau kita ancam ataupun adanya sebuah hukuman. Itu kalau melalui pendekatan disiplin positif. Ini contoh-contoh implementasi budaya positif. Yang pertama, kita menekankan pentingnya pendidikan dan pembelajaran yang untuk jangka panjang itu terus menerus. Terus yang kedua, memastikan semua murid merasa diterima dan dihargai tanpa memandang latar belakang. Yang ketiga, mendorong murid untuk berpikir kritis, kreatif, dan dalam menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu contoh implementasi budaya positif. Nah, ini ada lagi contoh penerapannya. Kalau tadi kan contohnya untuk implementasi, ya, ini juga untuk contoh-contoh lain dari penerapan disiplin positif di sekolah. Yang pertama, adanya aturan kelas yang disepakati. Kita mengajak murid untuk berpartisipasi dalam pembuatan aturan kelas, sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab karena peraturannya berasal dari murid itu sendiri. Jadi dia merasa, oh ini aku peraturan yang aku buat, jadi aku juga harus melaksanakannya. Jadi dia merasa lebih bertanggung jawab. Beda lagi kalau aturan kelas yang dibuat oleh gurunya tanpa melibatkan murid. Yang kedua, kita melakukan penerapan disiplin positifnya melalui pendekatan restoratif. Jika terjadi konflik, nah nih biasanya pasti terjadi konflik atau kegiatan yang di luar yang diharapkan. Kita menggunakan pendekatan yang mendorong murid untuk memperbaiki hubungan yang rusak, serta meminta maaf dan mencari solusi bersama dari persoalan atau konflik yang terjadi di kelas. Yang ketiga, hubungan yang lebih baik. Membangun hubungan yang lebih kuat dan positif antara baik guru ke orang tua ataupun orang tua dengan anak. Nah, kita menjalin atau membuat hubungannya lebih baik.
harapan dari disiplin positif tadi. Yang keempat, lingkungan yang aman dan nyaman. Ya, menciptakan lingkungan di mana anak-anak merasa aman untuk bereksperimen, untuk belajar dan untuk berkembang tanpa adanya rasa takut untuk dihukum. Kadang yang membuat tidak nyaman itu murid kita itu merasa, oh ini kalau aku seperti ini kena hukum. Nah, jadi rasa aman dan nyaman itu kurang dalam pembelajaran. Jadi anak-anak juga konsentrasi untuk belajarnya jadi berkurang. Itu yang kalau sudah kita menerapkan disiplin positif, jadi anak-anak juga berkembang lebih baik tanpa takut dihukum kalau dia bertindak. Yang ini disiplin positif yang selanjutnya yaitu adalah nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia dalam diri kita yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Itu disebut dengan nilai kebajikan. Yang disiplin positif selanjutnya yaitu mengenai teori, motivasi, hukuman, dan penghargaan. Dari ketiga kata ini, Bapak Ibu, ada yang sudah mengetahuinya? Teori motivasi atau teori hukuman? Teori. Tapi pelaksanaan Anda di kelas ya, memberikan hukuman. Bapak Ibu pernah memberikan hukuman di kelas? Memberikan penghargaan? Nah, kita akan membahas mengenai ketiga teorinya. Yang pertama yaitu mengenai 3 motivasi yang ada dalam perilaku manusia. Nah, ketiga perilaku ini, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak itu bertindak supaya tidak dapat hukuman. Yang kedua motivasinya dalam diri manusia yaitu untuk mendapatkan imbalan, baik itu penghargaan dari orang lain atau hadiah, itu imbalan, ada yang diharapkan. Ya. Yang ketiga yaitu motivasi perilaku untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi ini, untuk nomor 1 dan nomor 2 itu berasal dari luar atau disebut dengan namanya motivasi eksternal. Karena ada yang diharapkannya tanpa dia hanya memikirkan pihak luarnya, kan? Dia menghindari hukumannya dari luar, kan? Nah, sementara yang nomor 3 itu adalah motivasi dari internal atau berasal dari diri sendiri. Dia menjadi orang yang diinginkan, berarti kan sesuai dengan hati nuraninya dari dalam dirinya. Jadi nomor 1 dan nomor 2 ini termasuk motivasi eksternal, dan yang nomor 3 itu merupakan motivasi internal. Nah, Bapak Ibu, di sini ada sebuah kejadian atau kasusnya, termasuk juga kita selaku guru. Bapak Ibu kalau mengajar di kelas seringnya terlambat atau tepat waktu? Tergantung situasi ya. Ada yang lebih sering tepat waktu. Ya, saya yakin di sini kita kebanyakan tepat waktu. Ya. Mudah-mudahan konsisten seterusnya. Amin. Ada yang mau membacakan? Ya udah, kalau mau refleks saya lebih dekat, jadi lebih kelihatan. Oke, saya akan membacakannya dan nanti yang menjawabnya ada dalam diri kita masing-masing. Ya, oke. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, pernah kan Bapak Ibu? Nah, motivasi atau semangat apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda, dan kemudian tidak menghindari mendapat surat peringatan? Itu berarti motivasi yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Kalau bahasa kita namanya kawat hukum, tak kawat tak tegur. Atau Anda ingin mendapat pujian, hadir tepat waktu di kelas,
hanya ingin mendapat pujian dari atasan atau dari teman atau dari rekan, terus mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi. Berarti ada yang diharapkan, ada yang diinginkan. Ini berarti masuk ke motivasi yang kedua, yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Atau ada motivasi yang terakhir, Bapak Ibu ingin menjadi orang yang menghargai waktu dengan hadir tepat waktu di kelas. Bapak Ibu menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri karena Anda sebagai teladan bagi murid-murid Anda. Karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Itu motivasi yang ketiga, internal, ingin menghargai diri sendiri tanpa mengharapkan imbalan atau tanpa merasa ingin ditegur oleh atasan. Nah, dari ketiga motivasi ini Bapak Ibu, manakah motivasi yang paling kuat yang mendasari tindakan Bapak Ibu itu? Atau bisa juga ada kombinasi antara motivasi satu dengan dua, atau bahkan tiga-tiganya sekaligus ada dalam diri masing-masing. Yang tahu penerapan pelaksanaan hal untuk ininya dari diri sendiri ya Bapak Ibu. Tapi mudah-mudahan harapannya berasal dari diri sendiri, yaitu motivasi internal. Ingin menghargai diri sendiri karena kita ingin mengasih contoh yang baik kepada murid kita atau siswa kita. Kita menyuruh murid kita datang tepat waktu, sementara gurunya tidak seperti itu. Jadi muridnya juga lebih ibu aja seperti itu. Nah, kan jadi untuk lebih menghargai nilai-nilai dalam diri kita harus memiliki motivasi dari dalam diri, yaitu internal. Oke, yang selanjutnya mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sudah sering dengar kata-kata hukuman, konsekuensi, atau restitusi Bapak Ibu? Paling yang sering dengar yang mana? Hukuman. Konsekuensi? Restitusi? Baru ya? Baru. Oke, nanti ada penjelasannya khusus untuk restitusi, biar nanti setelah pemaparan aksi nyata ini Bapak Ibu sudah tahu ini rupanya restitusi. Nah, kalau cuma hukuman, bahkan kita kalau zaman kita sekolah juga pernah dapat hukuman. Iya. Oke, selanjutnya di sini ada, nah yang ketiga ini kita akan membandingkan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi tadi. Ini supaya lebih mudah memahaminya dan membedakannya. Nah, di mana hukuman itu termasuk identitas gagal Bapak Ibu. Gagalnya pada siapa? Pada diri sendiri atau murid saya. Terus kalau untuk disiplin itu ada untuk konsekuensi dan restitusi. Itu termasuk identitas sukses. Ya, ini sebagai perbandingannya ada 4. Ya, yang pertama, kalau untuk hukuman, sistem tidak akan berjalan bila muridnya tidak takut. Dia tidak takut terhadap yang memberi hukuman. Jadi seterusnya dia berulang lagi. Itu kalau cuma hukuman, tergantung anaknya takut gak sama ini yang ngasih hukuman. Sementara kalau di konsekuensi ini memerlukan monitoring, ya, dan supervisi secara terus-menerus dari guru. Jadi kita harus memantau terus, kita monitoring, kita awasi supaya anak ini tidak melanggar, supaya tidak mendapat konsekuensi. Nah, beda halnya dengan restitusi Bapak Ibu. Kalau untuk restitusi, murid ini belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Dia tahu perilakunya salah, dia bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu untuk yang restitusi. Terus yang kedua, untuk masalah hukuman hanya berlaku pada sebuah institusi atau di kelas Bapak Ibu. Beda lagi nanti kalau Bapak Ibu masuk ke kelas lain. Tidak berlanjut juga pada kehidupan nyata, itu kalau hukuman. Misalnya tadi kan muridnya datang terlambat, kita suruh ya kan, itu hanya hukuman, tidak berlanjut untuk kehidupan nyata. Nah, untuk konsekuensi ini membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat.
Konsekuensi ini kalau dia sudah memiliki rasa konsekuensi dimanapun dia berada, dia akan mengikuti peraturan baik di masyarakat ataupun di sekolah. Nah, untuk restitusi fokusnya pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang atau secara terus-menerus. Kita yang ketiga yaitu mengenai hukuman yang termasuk identitas gagal. Itu peraturannya adalah kamu harus. Jadi jika anak itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, dia akan mendapat hukuman. Itu untuk hukuman. Sementara kalau untuk konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah, itu untuk konsekuensi. Kita buat sebuah peraturan. Jadi anak-anak tahu peraturannya, dia mampu atau tidak melaksanakannya. Nah, lebih ini lagi di restitusi, lebih baik lagi, yaitu kita menanyakan kepada murid, apa yang kamu yakini? Sesuai tak kelakuanmu dengan yang kita yakini? Sesuai tak perlakuanmu dengan kesepakatan kelas kita? Terus apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi ini solusinya berasal bukan dari guru, tapi berasalnya dari murid itu sendiri. Itu untuk kalau kita melakukan sebuah restitusi. Nah, yang terakhir mengenai hukuman, murid atau anak akan membenci yang namanya peraturan. Semakin banyak peraturan, walaupun betul-betul disiplin, tapi anak juga semakin membencinya karena banyak sekali aturan-aturan. Beda halnya dengan konsekuensi dan restitusi. Dimana kalau di konsekuensi, murid akan menghormati peraturan tersebut dan lebih menghormati dirinya sendiri atau orang lain, itu di bagian yang restitusi. Jadi dari ketiga ini, identitas yang harus kita lakukan yang mana Bapak Ibu? Apakah hukuman, konsekuensi atau restitusi? Iya benar, tentu Ibu Vera ya. Kita harus melakukan yang namanya sebuah restitusi. Kenapa? Untuk jangka panjang dan untuk anak lebih menghargai dirinya sendiri dan lebih bertanggung jawab. Oke, yang selanjutnya mengenai hukuman. Nih kita akan membandingkan hukuman, konsekuensi dan restitusinya lagi supaya lebih paham. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kita kasih hukuman langsung tiba-tiba. Apa kita rencanakan? Oh besok aku mau menghukum si ini. Tidak ya. Kalau hukuman itu tidak kita rencanakan. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Tidak dilibatkan. Karena kita dadakan kasih hukumannya. Karena tadi tidak sesuai dengan. Karena kita kamu harus seperti ini. Itu hukuman. Hukuman juga bersifat satu arah. Dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum maupun sesudah dia dihukum. Intinya untuk hukuman ini dia sifatnya dadakan atau tiba-tiba, ya. Sementara kalau untuk konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati bersama, sudah dibahas dan disetujui oleh guru dan murid. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh guru atau sekolah seperti yang namanya ada di sini, yaitu tata tertib. Nah, ini berasal dari guru tanpa melibatkan siswa atau murid, ya. Bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak sekolah. Tiap kelas ada, karena ini sama tata tertib sekolah kita, kan sama untuk menyeluruh. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya, walaupun dia sudah belum kelas 5 tapi sudah tahu, oh ini merupakan tata tertib kita. Jadi murid sudah tahu konsekuensi yang akan diterimanya bila dia melanggar, dia juga sudah tahu. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman. Kenapa? Karena untuk jangka pendek, dia sudah tahu dia datang tepat waktu, misalnya kan berbaris sebelum masuk kelas. Kalau dia tidak ikut atau melanggar, dia kena konsekuensi atau hukuman juga dari perbuatannya. Nah, lain halnya untuk yang restitusi. Di mana restitusi itu adalah, tadi kan katanya yang belum tahu apa? Restitusi ya, dari hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, ini restitusi Bapak Ibu ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen 2004.
Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang dia inginkan. Dia nak macam mana itu restitusi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini mengenai restitusi ini nanti kita bahas lagi di ujung ya. Yang tadi Bapak Ibu sudah tahu restitusi itu adalah kita menghadapi masalah yang ada di murid kita, tapi solusinya bukan dari kita. Ya, solusinya itu dari murid itu sendiri. Dia mau jadi seperti apa? Tapi harus sesuai dengan keyakinan untuk lebih bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan pada orang lain juga untuk lingkungan. Ini oke. Bapak Ibu, di sini ada beberapa permasalahan. Coba kita perhatikan, ada 4. Ini yang keempat ini menurut Bapak Ibu kira-kira di nomor berapa yang termasuk hukuman atau konsekuensi? Kita lihat yang pertama. Murid kita suruh membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Kenapa kamu coret ini? Ayo bersihkan. Besok kamu bawa cat. Ini hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Yang lain? Iya benar, konsekuensi. Kenapa konsekuensi dari perlakuan dia sendiri? Dia sudah tahu kan? Oh, tidak boleh mencoret meja. Nah, dia coret, berarti kita kasih konsekuensi. Iya, dengan cara disuruh membersihkan coretan yang dibuat. Paham Bapak Ibu antara hukuman dengan konsekuensi? Tadi kan kalau hukuman sifatnya, ya benar begini, tiba-tiba tanpa kita rencanakan. Oh, besok aku ingin menghukum si anak nih karena hari ini nakal. Beda dengan konsekuensi. Sudah tahu tata tertib, dia melanggar, nanti dia dapat konsekuensi. Kita lanjut yang kedua. Murid diminta untuk push up 15 kali karena pada hari itu dia datang terlambat ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Menurut Ibu Yolanda? Ya benar, itu termasuk hukuman ya, karena dadakan ya begini. Iya benar. Nah yang ketiga, membersihkan WC karena bertengkar dengan teman. Hukuman. Yang terakhir, kita suruh murid kita mengumpulkan sampah karena tidak mengerjakan PR di rumah. Konsekuensi, karena apa? Dia sudah tahu kalau tidak buat berat, kita ada kesepakatan kelas. Siapa yang tidak mengumpulkan PR, tidak buat PR, berarti harus mengumpulkan sampah. Oke, jadi sudah bisa membedakan Bapak Ibu mana yang hukuman dan mana yang konsekuensi. Insya Allah supaya lebih baik lagi di kelas. Bedakannya dengan keyakinan kelas. Semua tadi itu kita buat di dalam kelas kita. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama. Oleh siapa? Oleh kita juga, guru dan murid. Jangan hanya murid saja, tapi semua. Guru dan murid selama proses pembelajaran. Ya, Bapak Ibu, itu mengenai keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Pembentukan keyakinan kelas, kalau kami membentuknya di awal semester. Mudah-mudahan nanti karena ini sudah akhir semester, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu juga membuat yang namanya kesepakatan kelas atau sebuah keyakinan kelas. Jadi ini sudah tahu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membentuk keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak dibanding dari peraturan atau tata tertib yang ada di sekolah. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal, menyeluruh untuk berlaku untuk murid dan juga guru. Jadi secara menyeluruh ya Bapak Ibu. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk hal-hal yang positif. Jadi jangan ada kata yang negatifnya, kita buat dalam pernyataan yang positif. Yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu
banyak. Jangan nanti kesepakatan kelas ada sampai 20 yang dilaksanakan berapa cuma. Jadi kalau bisa tuh keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah untuk diingat dan dipahami oleh warga kelas kita. Jadi nanti di sini keyakinan kelasnya sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan yang relevan dengan kelas kita, karena keyakinan kelas mungkin kelas 1 dengan kelas 6 beda, jadi harus lebih relevan untuk diterapkan. Terus yang selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui apa? Ada yang namanya curah pendapat atau kita diskusi atau nanti buat yang namanya forum di kelas kita. Kita melibatkan semua siswa. Jadi kita simpulkan, misalnya si A, si B, si C pendapatnya apa, maunya kelasnya itu bagaimana, ya. Terus kira-kira nanti kesepakatan kelasnya yang kita mau, nah kita libatkan, jangan cuma dari guru. Ayo anak-anak, kesepakatan kelas kita ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ayo teman-teman. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Kita melibatkan murid kita. Karena nanti di awal semester kan kita akan membentuk keyakinan kelas ini. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jangan nanti di awal semester sudah dibuat, sudah disepakati, tapi tidak ditinjau apakah relevan, apakah perlu dibuat atau sudah dibuat tadi. Itu perlu kita tinjau dari waktu ke waktu. Ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembentukan keyakinan. Ada 5 kebutuhan hidup manusia kita. Tapi saya perhatikan sebelum masuk ke kebutuhan dasar hidup ini, saya perhatikan Bapak Ibu juga membutuhkan yang namanya suatu yang dapat membuat Bapak Ibu lebih rileks, lebih nyaman, lebih mudah untuk menerima apa yang saya sampaikan. Nah, untuk itu saya ada yang namanya sebuah ice breaking. Bapak Ibu tahu yang namanya perkalian kan? Kita selaku wali kelas pasti mengajarkan yang namanya perkalian. Nah, cara mainnya Bapak Ibu, kita mainnya secara berpasangan. Pakai perkaliannya pakai jari. Misalnya yang satu buat jarinya 2, yang lawannya buat jarinya 3. Jadi 2 kali 3 berapa? 6. Jadi 1, 2, nanti ada apa-apa dari saya. 1, 2, 3, langsung buat jarinya. Siapa yang pertama menyebutkan hasilnya dan benar, itu pemenangnya. Paham Bapak Ibu? Atau ada yang mau simulasi dulu? Boleh. Siapa yang mau lihat? Untuk lebih merilekskan suasana, karena materi saya lumayan banyak gitu. Ayo Liza ya. Ya Liza dengan Ibu Kiki simulasi aja dulu ya, nanti saya mainnya seperti ini. Jadi siapkan triknya Bapak Ibu ya, siapkan angka-angkanya. Oke, ketika saya menyebutkan 1, 2, 3, Bapak Ibu membuat jarinya. Berarti 1 sampai dari 0 sampai jari kita 10. 10 ya? Kita 10 jari kita 10. Perkaliannya 10. Kalau kayak gitu perkaliannya 20 ya. Paham Bapak Ibu? Oke, bisa kita mulai untuk ini simulasi. Nanti yang lainnya secara berpasangan. Siapa yang nanti sampai ke final, siapa yang kalah, kita minggir dulu, yang menang lawan menang. Paham? Untuk lebih mencairkan suasana supaya kita rilekskan dulu, karena kita juga butuh untuk yang namanya kesenangan ya. Oke, kita mulai simulasinya. Ketika saya menyebutkan 1, 2, 3, Bapak Ibu buat jarinya. Terserah siapkan dulu ya. Nah, hasilnya siapa yang paling cepat dan benar? Oke. 1 boleh. Iya, biar dikontrolnya. Oke. 1, 2, 3. Iya benar. Nanti pemenangnya Liza. Nanti yang khawatir lagi siapa yang menang? Oke, bisa Bapak Ibu? Oke.
genap, jadi ada pasangan mau pakai apa yang penting ya. Ya, supaya lebih rileks kan bos duduk terus kan. Ya, silakan Bapak Ibu berdiri dari pasangannya masing-masing. Nanti yang pemenang dapat bingkisan dari saya. Ya. Ayo silakan Bapak Ibu berdiri di mana? Di sini aja ya tadi ya. Iya, boleh berada tadi ya. Oh boleh. Oh ini berapa? Kaki berdiri pagi. Langsung siapkan. Lepas semua, siapa nanti yang menang beraninya? Ya langsung aja nanti secara jujur aja siapa yang menang langsung ini aja. Ya udah, sekali aja. Yang kalah dulu aja. Siapa Pak Ibu? Lebih rileks ya dari dulu kan? Oke. Serempah kan 1, 2, 3. Secara jujur ya Bapak Ibu. Oke. 1, 2, 3. Semangat ya. Oke, diulang ya mau. Ini ya udah yang ini diulang. Ya ulang lagi. Ulang sekali lagi cari pindah. Kan kita harus cepat. Enggak langsung siapa yang kalah langsung duduk. Nanti pindahnya langsung ada. Yang menang lawan menang. Tadi kan siapa yang menang? Yang menang. Nah, Bapak jadi duduk. Jadi siapa yang menang? Nanti kali-kalinya nanti siapa yang menang buat final? Siapa yang menang lagi? Yang menang? Apa Ibu? Oke, siap-siap. Berarti kalau menang 2 kali aja. Kalau itu kalah langsung dulu. Oke, kita hitung. 1, 2, 3. Oke, kita sudah mendapatkan peserta finalnya. Jadi yang kedua, ini ya Bapak Ibu, bukan berarti Bapak Ibu tidak hafal kali-kali, tapi karena ini lebih untuk yang tepatnya. Iya. Kita stimulus untuk otaknya juga dengan kanannya. Oke. Berarti yang kedua ini sudah lebih cepat. Ya, fokus, siapkan angka-angkanya. Kita ya, kita siapkan angka kita jari kita. Jangan sampai kita tidak hafal juga kali-kalinya itu. Nah, siap. Siap untuk peserta final. Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke,
Saya memberikan sebuah bingkisan. Silakan Ibu Vera. Sama-sama. Jadi suasananya sudah lebih rileks, sudah bisa untuk kembali fokus. Nah, karena itu juga termasuk kebutuhan dasar hidup kita. Seru kan Bapak Ibu? Seru nggak? Nanti bisa diterapkan di kelas kita masing-masing. Karena kan kadang kita juga di kelas ada yang lihat murid kita ini sudah agak bosan. Jadi supaya lebih rileks, lebih siap menerima apa yang kita jelaskan. Ya. Demikian juga dengan Bapak Ibu. Juga yang namanya butuh. Nah ini ada 5 kebutuhan dasar hidup. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebutuhan penguasaan. Yang keempat itu kebutuhan untuk kebebasan. Yang terakhir itu kebutuhan untuk hal-hal yang menyenangkan. Itu kebutuhan untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup itu yang bersifat survival, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya apa? Kita butuh kesehatan, terus butuh yang namanya rumah dan makanan yang sehat bergizi. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi juga termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Komponen fisiologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan yang akan perasaan aman. Yang kedua yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya merupakan kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi, diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kita membutuhkan rasa kasih sayang dan diterima di kelompok kita, Bapak Ibu ya, supaya kita bisa tetap bertahan hidup. Kebutuhan ini juga meliputi kebutuhan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Kenapa? Kita makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti butuh teman, keluarga, pasangan hidup, rekan sejawat ya Bapak Ibu, termasuk saat ini kita juga bisa juga untuk binatang peliharaan kita, kucing ya, dan kelompok di mana kita tergabung. Yang ketiga itu kebutuhan untuk penguasaan. Kebutuhan ini berhubung dengan kebutuhan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan kemampuan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan untuk dianggap berharga, baik di kelas, baik murid kita, bahkan kita sendiri. Ya, bisa membuat perbedaan di antara teman-teman kita. Kita merasa untuk penguasaan kita beda loh dari yang lain. Itu terus bisa juga membuat sebuah pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Ini sebagai untuk harga diri kita dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh di lingkungan kita. Itu untuk kebutuhan yang ketiga. Sementara untuk kebutuhan yang ini pada anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Di kelas kita pasti ada ya Bapak Ibu, atau anak kita sendiri ya. Nah mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa jika melakukan yang mempunyai ambisi ya, suatu kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Ini kalau anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar mengenai penguasaan yang tinggi ya. Yang keempat itu kebutuhan untuk kebebasan. Kebutuhan untuk kebebasan itu kebutuhan bebas seperti mandiri, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Bebas untuk menentukan yang mana arah hidupnya. Terus anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Karena murid kita atau anak kita pasti memiliki karakter yang seperti ini, memiliki kebebasan yang tinggi.
Mereka perlu bergaya, banyak bergerak, suka mencoba-coba hal baru, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Yang terakhir Bapak Ibu yaitu kebutuhan kita hidup, yaitu kesenangan. Termasuk tadi SDG juga untuk kesenangan ya. Kebutuhan akan kesenangan ini untuk mencari kesenangan, bermain dan bertawa. Anak-anak dengan kebutuhan rasa kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Makanya kadang kalau anak-anak sukanya main, kalau pelajaran apa Bapak Ibu? Olahraga, karena dia suka, ingin bersenang-senang ya, atau bermain. Mereka juga berkonsentrasi tinggi pada saat mengerjakan yang dia senangi. Jadi kalau kita ingin nilai anak kita tinggi, berarti kita buat pelajaran kita menyenangkan ya. Mereka suka permainan, suka mengoleksi barang, dan suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Ini anak-anak yang kesenangannya kebutuhannya tinggi. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk pun mereka tidak lucu. Ini bagi anak yang kesenangannya kebutuhannya tinggi. Nah, oke, untuk budaya positif selanjutnya yaitu ada 5 posisi kontrol kita di kelas atau di pembelajaran. Yaitu menurut dosen ada 5 posisi kontrol kita yang bisa kita terapkan sebagai guru. Yang pertama, kita sebagai posisi kontrolnya penghukum. Tadi kan hukuman sudah kita ketahui, dan kita kalau hukuman bentuknya, kalau yang melaksanakannya penghukum. Nah, posisi yang kedua itu kita membuat yang namanya rasa bersalah pada anak. Kita tunjukkan, kita jadikan dia merasa bersalah kalau dia membuat suatu kesalahan. Terus kita juga bisa memposisikan kita sebagai teman. Terus yang keempat yaitu sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Posisi yang kontrol yang pertama yaitu penghukum, di mana seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Posisi kontrol penghukum ini Bapak Ibu akan lebih banyak menggunakan nada yang bersifat ancaman, menggunakan suara yang tinggi, matanya yang melotot, dan lebih banyak bersifat menghardik anak kita. Itu kalau kita memposisikan kita sebagai seorang penghukum. Beda halnya dengan kalau kita dengan posisi yang lain. Nah, untuk hasil posisi kontrol kita sebagai penghukum ini hasilnya Bapak Ibu, kemungkinan murid akan marah atau mendendam atau bersifat agresif yang melawan. Ya. Bisa jadi sesudah kembali duduk, sudah kita hukum, dia kembali ke tempat duduknya. Nah, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya sebagai untuk pelampiasan amarahnya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi sepulang sekolah Bapak Ibu, karena dia dendam, dia melihat motor Bapak Ibu, terus ada yang dicoretnya, dia mungkin dia atau dia gores motor atau mobil Bapak, karena tadi kenapa kamu menghukum aku? Itu kalau hasil dari posisi kontrol hukum ya. Jadi ini harus kita hindari, akan kita laksanakan Bapak Ibu. Ini sesuatu hal, posisi ini kita apa? Harus kita tinggalkan kalau bisa ya. Nah, kita cari nanti masih ada posisi 2, 3, 4, 5 ya. Sementara posisi yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut dibanding dengan yang hukum tadi. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kita menekan ke harga dirinya ya. Ada beberapa pertanyaan dalam posisi kontrol membuat rasa bersalah. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan biasanya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Kalau bahasa kita ini, kamu terus dan apel lah kan kalau daripada bengar daripada main jelas akhir. Ya, itu yang kita serang ke muridnya. Jadi dia merasa bersalah. Nah, ini posisi juga kita di kelas ya. Kira-kira posisi
kita sendiri, ya. Kenapa? Dia tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sifat yang tadi kita hukum atau yang berdendam tadi ini, ya. Karena emosi yang menghukum tadi langsung disalurkan, kayak coret bukunya atau langsung ke sekolah dia kampeskan dan nomor bapak yang bukunya. Beda halnya dengan murid dengan yang kita buat rasa bersalah, di mana murid ini bisa melupakan amalannya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti ini yang tiba-tiba meletus amarahnya. Jadi ini yang diwaspadai, kan? Jadi ini bisa juga menyakiti dirinya sendiri atau ke kawannya atau orang lain. Ya, jadi untuk membuat rasa bersalah ini adalah hasilnya yang kurang baik, ya, Bapak. Yang posisi kontrol kita di kelas yang ketiga itu kita jadikan kita sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, beda menghukum dengan membuat rasa bersalah. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau mengajak. Posisi teman pada guru biasa ada yang negatif, ada juga yang positifnya. Kalau kita menjadi teman ke murid, ada baiknya, ada buruknya. Ya, posisi ini berupa hubungan baik, ini yang positifnya. Kita hubungan baik dengan anak kita, murid kita. Guru di posisi teman menggunakan hubungan yang baik, ada juga humornya atau lebih santai situasinya untuk mempengaruhi seseorang. Untuk pertanyaan yang bisa kita jadikan kalau kita posisi kontrol teman, mereka akan berkata, ayolah bantu bapak, ya, demi bapak ayolah, demi ibu kamu berbuat yang baik, ya, berubah ya. Ayo ingat tidak lakukan bapak selama ini. Nah, ini yang negatif. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ini juga untuk anak kita di rumah, misalnya, kan, tidak apa-apa. Tapi ini ada baik buruknya, Bapak Ibu. Kita jadikan kita sebagai teman untuk anak kita atau murid kita. Ya, untuk hasilnya, kalau kita sebagai teman, murid akan merasa senang. Kenapa? Kita akrab, kan dengan guru. Terus ini termasuk dampak positifnya, kita lebih dekat, hubungan emosionalnya lebih kuat, ya. Hanya saja di sisi negatifnya apa, Bapak Ibu? Ya, dia akan bergantung kepada kita. Dia tidak lebih mandiri. Ya, bila ada masalah dia merasa hanya segini aku harus ke ibu ini, atau hanya ke mama, jangan kayak gitu, kan? Atau kayak saja karena sudah terbiasa sebagai teman, ya, karena dia terus yang sering membantu. Akibat lain dari posisi teman, Bapak Ibu, adalah dia hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruhnya ya gurunya sendiri itu. Karena dia sudah dekat dengan guru itu. Kalau guru lain yang nyuruh, dia dengar tak, kalau bahasa kita. Dia tidak akan tidak akan menurut kepada guru yang lainnya. Dan belum tentu berlaku sama dengan guru lain atau orang lain ini. Yang membuat negatif dari kalau kita posisinya sebagai seorang teman. Nah, yang ini yang keempat yaitu posisi kontrol sebagai pemantau. Memantau berarti kita artinya mengawasi, ya Bapak Ibu. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab kalau kita punya tanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi yang kita buat. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi di atas teman kita menjadi seorang pemantau, ya. Untuk hasil ini ada pertanyaannya. Pertanyaan yang diajukan kalau kita posisikan kita sebagai pemantau di kelas kita, peraturannya apa? Apa yang kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ini biasanya sudah sering dilakukan kalau kita menjadikan diri kita sebagai seorang pemantau. Untuk hasilnya, nah nih hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dilakukannya karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah, tetapi murid tetap dibuat tidak nyaman, Bapak Ibu. Kenapa harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat? Kalau kita kasih konsekuensi, kita harus memantaunya, ya. Jadi hasilnya tidak bisa dikerjakan kalau kita tidak ada di situ. Kita harus memantau terus. Tuh. Yang terakhir, nah ini adalah posisi yang
sebagai posisi kontrol manager. Posisi terakhir ini di mana guru berbuat sesuatu bersama murid. Ini antara kolaborasi ya. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Jadi solusi ini berasal dari dalam diri muridnya, bukan dari gurunya. Seorang manajer, kalau kita guru sebagai manajer, telah memiliki keterampilan di posisi teman. Kalau kita sudah menjadi manajer, otomatis kita sudah melewati tahap sebagai teman atau pemantau. Ya, dengan demikian bisa jadi dari waktu ke waktu, bisa lagi kita ke posisi yang lainnya. Semua itu bisa tergantung situasi dan kondisinya. Untuk pertanyaannya yang sering kita lakukan, kita dapat gunakan kalau kita memposisikan kita sebagai seorang manajer, yaitu apa yang kita yakini, keyakinan kelas kita sesuai dengan pelakumu. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi kita menanya kepada murid. Jadi solusi dari permasalahan berasal dari kita cari menggali informasi-informasinya sehingga murid itu yang memunculkan solusi untuk masalah dia sendiri. Kita hanya sebagai manajer, bukan kita sebagai yang ngasih solusi, ya. Oke, tugas posisi kontrol manajer adalah bukan untuk mengatur perilaku kita, bukan untuk mengatur, namun kita membimbing murid kita. Murid-murid yang bermasalah kita bimbing, dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, bukan. Tetapi kita akan mengembalikan murid kita kepada kelompoknya, tetapi dengan karakter yang lebih baik dan lebih kuat lagi. Setelah kita melakukan posisi kita sebagai seorang manajer, ya. Untuk hasilnya, pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada diri murid sendiri. Dia yang mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru, sehingga murid memiliki rasa tanggung jawab terhadap permasalahan yang dihadapinya atau persoalan yang terjadi pada dirinya sendiri. Nah, yang ini adalah terakhir ya Bapak Ibu. Budaya positif yang terakhir yaitu segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama itu tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Yang tujuannya adalah untuk menghasilkan murid kita yang lebih mandiri dan lebih bertanggung jawab. Ini adalah sebelum saya memaparkan mengenai pelaksanaan segitiga restitusi ini, kita menonton video dulu ya Bapak Ibu supaya lebih ini lagi. Ini adalah video mengenai pelaksanaan restitusi yang saya laksanakan di kelas saya, ya. Silakan kita saksikan bersama video ini.
Itu adalah video contoh pelaksanaan restitusi yang sudah saya lakukan. Di mana untuk tadi ada 3 ya. Oh iya benar. Itu tadi adalah video mengenai segitiga restitusi yang saya laksanakan di kelas kalian ya. Sudah melakukan 3 tahapan, yang mana tahap pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Ketika kita melakukan tahapan yang pertama, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pelajaran. Jadi jangan kita membuatnya kalau dia berbuat salah, ya. Terus menggeser identitas gagal menjadi sukses. Kita menjadikan murid kita ini dia gagal, dia terlambat terus, tapi kita menjadikan dia supaya lebih sukses mengatasi masalahnya sendiri. Pernyataan meyakinkan untuk menstabilkan identitas adalah ada beberapa. Yang pertama, membuat salah itu tidak apa-apa. Kita menyatakan ke murid kita, ya, tidak ada manusia yang sempurna. Itu untuk hal-hal yang menstabilkan identitas. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Kamu berhak merasa begitu. Yang terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Ini untuk posisi tahapan pertama dalam restitusi. Untuk tahapan kedua, kita validasikan dulu tindakannya yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, atau melawan suka mencontek atau suka mengambil barang temannya. Itu kira-kira yang melakukan restitusi siapa? Ya, bisa wali kelasnya, atau juga kalau yang lebih ininya bisa kepala sekolah. Ya, sebenarnya kalau untuk masalah restitusi ini bukan hanya untuk guru, ya, bisa juga untuk kita sebagai orang tua. Kita kan menghadapi anak kita punya masalah, kita lakukan 3 tahap ini kita laksanakan, Bapak Ibu. Sehingga kita harapkan anak kita ini lebih apa? Lebih bertanggung jawab. Jadi untuk restitusi ini dilakukannya bukan hanya di kelas, di rumah juga bisa, atau di masalah institusi atau sekolah. Bisa juga dilakukan oleh kepala sekolah. Kepala sekolah kita, kalau saya ada gurunya yang punya masalah atau yang perlu butuh ini, butuh bimbingan, jadi kepala sekolah melakukan segitiga restitusi. Nah, yang perlu ditekankan, segitiga restitusi ini kita lakukan jangan di dalam suasana yang ramai atau di depan kelas. Kita ambil suasana tersendiri, kita bawa. Saya ada murid yang bermasalah, kita bawa ke ruang guru atau ke kantor. Kalau kita melakukan restitusinya di depan kawan-kawannya, yang terjadi bukan menghasilkan masalah, tetapi apa Bapak Ibu? Iya, jadi kita membuat malah dia merasa kita bukan posisi manajer lagi, kita membuat rasa bersalah. Jadi untuk pelaksanaan ya bagus pertanyaan, terima kasih dari Kiki. Sudah ini saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu pertanyaannya dari Kiki sudah dijawab oleh Bu Nima. Kepada Ibu Kiki, apakah sudah jelas paham dari jawaban dari Bu Nima? Baik, untuk sesi penanya kedua saya persilakan bagi Bapak Ibu yang bertanya. Sudah, kalau sudah saya akan tutup pemaparan materi Bu Nima hari ini. Demikianlah acara presentasi aksi nyata modul 1.4 berbudaya positif. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa membawa perubahan baik di sekolah kita. Atas perhatiannya Bapak Ibu, saya selaku moderator pemandu di acara presentasi Ibu Hatimah ini, apabila ada tutur kata salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon akhlaknya untuk Ibu kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
18 Toboli. Pesan dan kesan saya terhadap aksi nyata oleh Ibu Hotimah, kesan saya adalah saya merasa sangat luar biasa sekali. Di sini kita dapat belajar mengenai budaya positif. Pesan saya untuk guru-guru SD Negeri 18 Toli, tetap semangat. Mari kita berkolaborasi untuk memajukan sekolah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.